warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini, kaidah kalimat dan kaidah paragraf. Perkenalkan, nama saya Fandi Wana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Asriana, Nurbaiti, Winita, dan Citra. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang keempat, sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah sesi pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi dan penyajian materi. Saya persilakan untuk saudari Ana dan kawan-kawan, saya persilakan. Kaidah kalimat. Pengertian dari kaidah. Menurut Kamus Besar Indonesia, kaidah merupakan patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Sedangkan menurut linguistik, kaidah merupakan pernyataan umum tentang suatu keteraturan, suatu pola dalam bahasa. Sedangkan arti dari kalimat yaitu, menurut KBI, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Sedangkan menurut linguistik, kalimat ialah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial berdiri dari klausa. Jadi pengertian dari kaidah kalimat adalah konstruksi gramatikal yang terdiri atas satu atau lebih klausa. Klausa ialah kelompok kata yang ditata menurut pola tertentu dan dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari kelompok kata. Dalam rangka tulis kalimat itu sebagian besar ditandai oleh huruf kapital. Ditandai oleh huruf kapital di awalnya dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Struktur dari kaidah kalimat. Yang pertama adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek ialah menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau sesuatu hal atau suatu masalah. Predikat ialah tindakan atau perbuatan yang dilakukan pelaku. Sedangkan objek ialah umumnya diisi oleh nominal, frasa nominal, atau klausa. Pelengkap ialah melengkapi antara objek dan predikat. Sedangkan keterangan adalah bagian kalimat yang menerapkan seluruh kalimat. Posisi keterangan bebas boleh di mana saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian unsur-unsur dari kalimat. Unsur-unsur dari kalimat itu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu intonasi, jeda, nada, dan tempo. Nah, yang pertama itu adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat yang berfungsi sebagai pembentuk makna dalam kalimat. Contoh, dalam satu kalimat diakhiri dengan tanda titik, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa itu sebuah predikat. Kemudian contoh lagi, ketika dalam sebuah kalimat diakhiri dengan tanda tanya, maka tandanya itu memberitahu bahwa itu merupakan kalimat tanya.
dengan menggunakan nada bertanya. Kemudian misalnya diakhiri dengan kata seru, maka nadanya lebih tegas seperti memberi perintah. Kemudian unsur yang kedua yaitu jeda. Jeda merupakan pemberhentian lagu kalimat. Maksudnya bagaimana nada kita ketika membaca kalimat tersebut, ada jeda-jedanya. Nah, jeda-jedanya ini ada 3. Yang pertama ada jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Kemudian ada nada. Nada merupakan penekanan tinggi rendahnya pengucapan dalam suatu kalimat yang berfungsi sebagai penekanan khusus kepada kata-kata atau lebih tepatnya penekanan pada kalimat. Kemudian tempo. Tempo merupakan cepat atau lambatnya pengucapan dalam kalimat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat itu mempunyai 4 berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu berdasarkan kelengkapan unsur. Jadi jenis-jenisnya ada berdasarkan kelengkapan unsur itu adalah kalimat lengkap sesuai dengan SPO. Kemudian kalimat tidak lengkap. Kemudian jenis-jenis berdasarkan respon ada 4, yaitu kalimat berita yang ditandai dengan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru dan kalimat seruan. Kemudian berdasarkan jumlah klausa, kalimat itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat majemuk rapatan, dan kalimat majemuk campuran. Dan yang terakhir adalah majemuk tingkatan. Kemudian berdasarkan jenis kalimat berdasarkan subjek dan predikatnya ada 2, yaitu kalimat versi dan inversi. Oke, cukup sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah paragraf. Kaidah paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dengan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan seperti penulis. Unsur-unsur pembangun dalam paragraf. 1. Topik gagasan utama. Layaknya sebuah jiwa, gagasan utama dapat menghidupkan paragraf agar menarik minat pembaca. 2. Kalimat utama. Berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. 3. Kalimat penjelas atau pendukung. Berfungsi untuk mengembangkan gagasan yang telah disampaikan pada kalimat tersebut. 4. Konjungsi atau kata sambung. Konjungsi dibagi menjadi 2. 1. Konjungsi intra kalimat berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya dan sekitar. 2. Konjungsi antar kalimat berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya jadi dan namun. Syarat untuk membuat suatu paragraf yang baik. 1. Kesatuan. Paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. 2. Kepaduan atau koherensi. Kalimat satu dan lainnya harus logis. 3. Kelengkapan. Jangan lupa untuk memasukkan unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat jelas, kalimat utama, serta konjungsi atau kata. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu ada paragraf deskripsi. Paragraf jenis ini yaitu bersifat kalimat yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Misalnya kita mendeskripsikan kota Bandung di pagi hari gitu. Seperti apa? Yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu atau memberikan
informasi atas sesuatu. Yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini paragraf yang berusaha meyakinkan bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Yang terakhir yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa di dalam yang dialami oleh seorang tokoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini yaitu kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua paragraf induktif yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif sampai deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat yaitu paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Yang pertama yaitu fungsi paragraf yaitu tempat menuangkan ide-ide pokok dalam sebuah tulisan, alat bagi penulis untuk mengembangkan jalan pikirannya secara sistematis. Yang ketiga yaitu memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran penulis melalui ide-ide pokok tersebut. Selanjutnya yaitu memberi kesempatan kepada pembaca untuk berhenti sejenak. Yang kelima, penanda bahwa pemikiran baru dimulai. Yang terakhir yaitu dilihat dari tulisan secara utuh, paragraf juga berfungsi untuk membuka, mengembangkan, dan menutup suatu tulisan. Silakan siapa yang ingin bertanya mengajukan tangan. Apa fungsi penting dari sebuah paragraf di dalam sebuah tulisan atau karangan? Apa saja contoh-contoh teks di mana dapat ditemukan jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya? Cara menentukan paragraf, apakah ada minimal kalimatnya berapa baris? Apa perbedaan yang mendasar pada paragraf karya tulis di media cetak dengan karya tulis di media online atau daring? Bagaimana struktur kalimat ini? Kan macam-macam kalimat yang ditemukan di dalam teks. Raja kedua faktor dari ketiga kalimat. Syarat macam-macam paragraf berdasarkan isinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya akan dijawab oleh pembawa materi. Kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rika Hermanto. Pertanyaannya ialah bagaimana struktur kalimat yang benar? Struktur kalimat yang benar ialah ia memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Biasanya kalimat bahasa Indonesia yang baku itu sekurang-kurangnya terdiri atas dua struktur, yaitu subjek dan predikat. Subjek itu menunjukkan pelaku, sedangkan predikat adalah tindakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kita ambil contoh kepada kalimat yang benar dan efektif, yaitu menggunakan pemilihan kata diksi yang tepat, memastikan bahwa memiliki unsur utama yaitu subjek dan predikat, gunakan kaidah penulisan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, dan menekankan terhadap pokok kalimat yang disampaikan, menggunakan bentuk bahasa yang konsisten dan sifatnya koheren dan kalimatnya paralel, dan tidak menggunakan kata-kata yang membalik. Bagaimana kepada saudari Rika? Apakah bisa diterima? Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Hafiz, yaitu contoh-contoh kaidah kalimat.
Paham. Baik, terima kasih. Saya dilanjutkan oleh pemateri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul. Jadi saudari Nurul memberi pertanyaan, apakah dalam paragraf apakah memiliki minimal kata atau kalimat ya? Jadi tepatnya lebih ke kalimat. Karena kalau misalnya dalam paragraf katanya pasti banyak. Nah, untuk minimal kalimat di sini disebutkan bahwa dalam paragraf itu merupakan kelompok kalimat yang paling sedikit itu 5 kalimat dalam satu paragraf, dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa paragraf itu sebagian setengah dari halaman itu baru dikatakan sebagai paragraf. Bagaimana menurut Mas? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu pertanyaan dari Angel. Angel bertanya, sebutkan macam-macam kalimat yang digunakan dalam teks. Macam-macam kalimat yang digunakan dalam teks itu sebenarnya banyak. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, ada kalimat lengkap, tidak lengkap, kemudian berita, bertanya, perintah, dan lain-lain. Tapi di sini saya memberikan 3 kalimat yang sering digunakan dalam teks. Yang pertama yaitu adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah yang di akhir kalimat tersebut ditandai dengan tanda titik, di mana kalimat ini bertujuan untuk memerintah dalam teks tersebut. Kemudian kalimat deklaratif yang bertujuan menyampaikan suatu informasi. Deklaratif ini artinya kalimat berita atau pernyataan. Kalau yang imperatif tadi akhirnya tanda seru ya teman-teman, karena perintah. Kalau yang deklaratif atau berita ini akhirnya adalah tanda titik. Kemudian kalimat interrogatif yaitu kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya, di mana dalam kalimat teks ini bertujuan untuk menanyakan suatu informasi. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Sukadi. Pertanyaannya adalah perbedaan yang mendasar pada paragraf karya tulis media cetak dengan media online. Pada media online biasanya hanya berkisar antara 3-4 baris paragraf, sedangkan tulisan media cetak biasanya lebih panjang, sekitar setengah halaman. Elemen pembeda dalam media online dan media cetak. Media online ditampilkan dengan audio dan video pada feedbacknya langsung, bisa diakses di mana saja, ada ketentuan jumlah kata. Bisa diakses langsung. Elemen dalam media cetak hanya menampilkan teks dan gambar, tidak bisa diakses di luar wilayah distribusi. Ada ketentuan jumlah kata, bahasa penjelasan lebih terstruktur, pemberitaan lebih mendalam daripada di media online. Pertanyaan kedua dari Hidayatul Asofi. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf deskripsi. Dalam paragraf ini, kamu akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian. 2. Paragraf eksposisi, memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan suatu topik kepada orang lain. 3. Paragraf argumentasi, berfungsi untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya. 4. Paragraf persuasi, bertujuan untuk membujuk orang lain atau pembaca melakukan sesuatu keinginan penulis seperti promosi. 5. Paragraf deduktif, kalimat utamanya yang berada di awal. 6. Paragraf induktif, kalimat utama yang berada di akhir. 7. Paragraf campuran, perpaduan antara deduktif dan induktif. Ya, bisa. Terima kasih.
akan menjawab pertanyaan dari Intan, yaitu apa fungsi penting dari sebuah paragraf di dalam tulisan atau karangan. Nah, peran paragraf di dalam tulisan atau karangan itu sangat penting dan vital, yaitu berfungsi untuk memudahkan pengertian atau pemahaman pembaca, yaitu dengan adanya gagasan-gagasan yang dipilah-pilah, dan juga berfungsi untuk memisah bagian uraian agar memudahkan pembaca berhenti lebih lama pada bagian karangan yang panjang. Apa dapat diterima? Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Hairani, yaitu sebutkan contoh-contoh teks di mana dapat ditemukannya jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu paragraf eksposisi. Paragraf ini dapat kita temukan dengan mudah pada teks berita. Yang selanjutnya yaitu paragraf deskripsi dapat kita temukan dalam karya tulis ilmiah. Sedangkan paragraf persuasif itu bisa kita temukan dalam teks iklan. Dan juga paragraf narasi itu dapat dengan mudah kita temukan di dalam prosa seperti cerita pendek. Apakah dapat diterima? Sangat dapat diterima. Terima kasih banyak Najwa. Setelah sampai kita di akhir acara, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam